Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bolehkah kita belajar agama dari artificial intelligence atau AI yang sekarang sedang marak begitu? Al-Quran memandu kita paling tidak 2 kali sampai disebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang kompeten jika kamu tidak mengetahui. Ini di surah An-Nahl ayat 43, demikian juga di surah Al-Anbiya ya. Nah, berarti kunci untuk mendapat pengetahuan itu adalah bertanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita bertanya kepada AI? AI yang kita posisikan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi apa saja, termasuk informasi keagamaan, maka boleh. Karena dia sebetulnya mesin yang menghimpun sekian banyak data yang berisi informasi apa saja, termasuk informasi tentang agama. Maka bertanya kepadanya, ya tentu saja boleh, tidak masalah. Dengan catatan apa? Kita posisikan dia sebagai alat, bukan sebagai guru, di mana kemudian kita bisa berikan otoritas seperti layaknya seorang guru atau seorang ulama yang kemudian misalnya fatwa-fatwanya kita ikuti. Tidak begitu. Tetap kita membutuhkan kehadiran seorang guru yang dalam hal ini adalah sosok manusia, sosok yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tapi juga mengajarkan etika, yang juga dengan interaksi itu kita mendapatkan manfaat berupa apa? Berupa kedekatan emosional, yang itu tidak diperoleh kalau kita belajarnya dari AI. Maka konteks ini menjadi penting. AI kita posisikan sebagai alat untuk memperoleh informasi termasuk agama, tentu saja sah dan baik-baik saja. Dan inilah pandangan mayoritas ulama, termasuk pandangan kami di Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, menyatakan demikian halnya. Jadi ini bukan sesuatu yang dilarang. Yang terpenting adalah proporsionalitasnya, ini yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua, yang harus juga kemudian kita perhatikan adalah atas informasi yang kita peroleh dari AI ini, tentu kita punya kemerdekaan untuk kemudian mengolahnya kembali. Kita punya sikap ya sebagai manusia yang bukan mesin, untuk kemudian mempertimbangkan maslahat madharatnya kalau untuk kemudian kita jadikan sebagai fatwa, semacam pendapat keagamaan. Maka dalam konteks ini AI kita letakkan sebagai sesuatu yang dapat membantu kita mempermudah memperoleh informasi keagamaan. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita jangan kemudian membenturkan antara AI sebagai produk teknologi dengan peran ulama, peran ustadz, yang notabene bagaimanapun tidak akan bisa menggantikan sepenuhnya AI itu dengan kehadiran para ulama dan para ustadz ini. AI kita posisikan sekali lagi bisa semacam asisten, tapi untuk mengganti secara umum tidak bisa. Karena apa? Banyak peran yang dimainkan oleh para ustadz yang itu tidak bisa diganti oleh mesin. Menjadi imam misalnya, menjadi orang yang kemudian dalam konteks melaksanakan ritual-ritual keagamaan lainnya harus ada pimpinan. Maka AI tidak bisa. Nah, disinilah pentingnya kita tidak memperhadapkan atau mempertentangkan antara AI dengan otoritas agama. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa kehadiran AI ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Maka Al-Quran khususnya dan Islam pada umumnya memberi ruang untuk kemajuan kepengetahuan manusia ini sesuai dengan kapasitas dan proporsionalitasnya. Al-Quran mengingatkan kita di surah Ali Imran ayat 191, salah satu atau ciri kategori orang yang disebut ulul albab, mereka adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang menggunakan akal fikirannya untuk memikirkan ciptaan Allah. Nah, orang yang memaksimalkan pikirannya akhirnya melahirkan teknologi, melahirkan ilmu pengetahuan, melahirkan kemajuan. Tentu tidak wajar kalau itu ditolak. Tapi jangan lupa,
hatimu hendaklah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks ini, kehadiran teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan justru didorong dalam Islam. Justru itu diberi ruang seluas-luasnya oleh Al-Quran. Namun, jangan sampai teknologi itu kemudian menjadi bumerang, yaitu apa? Menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah seiring dengan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.